Karena apa? Itu yang ada ceritanya. Waqad yunji atau bisa juga yunaji, af'ala atau al-fa'il. وقد ينجي الله به صاحبه ويكفر عنه جميع الذنوب والسيئات ويكفر عنه جميع الذنوب والسيئات وأنه إذا فقد الإخلاص إذا فقد فعل فلا فائدة من كثير من كثرة العمل. Barakallahu fiik. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, hada ini. Nah, ini berisyarat kemana? Berisyarat kepada hadis di pokok. Hadis di pokok. Di tokatnya kartu kecil. Jadi seorang meninggal belum punya amalan kebaikan selain kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia belum sempat beramal dengan amalan yang baik, meninggal. Sementara sebelum dia menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu hidupnya penuh dengan kegelapan, maksiat. Disebutkan dalam hadis, diperlihatkan kepadanya 99 catatan dosa. Setiap lembar sejauh mata memandang. Itu bisa dibayangkan betapa banyaknya dosa orang ini. Sementara amalan kebaikannya hanya apa? Hanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia meninggal setelah belum ada amalan yang lainnya. Hanya saja dia mengucapkan dua kalimat syahadat ini betul-betul ikhlas dari dalam hatinya, jujur, yakin dia terima konsekuensinya. Maka apa hasilnya? Disebutkan dalam hadis, ternyata kartu kecil ini, kartu kecil lebih berat daripada 99 catatan dosa setiap lembarnya sejauh mata memandang. Bahkan bukan hanya lebih berat, menjadikan 99 catatan dosa itu terbang ke atas. Berarti perbedaannya itu besar. Nah, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, hadis ini menunjukkan, atau hadis ini fihi dalalatun, bisa dibaca dalalatun. Hadis ini di dalamnya terdapat kandungan makna bahwa keikhlasan wa in kana qalilan, walaupun sedikit, maksudnya walaupun amalnya sedikit tapi ada keikhlasan, maka faqad yunajjillahu bihi sahibahu, maka kadang Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan orang yang ikhlas tersebut. Wa yukaffiru anhu jami'ad dzunub as-sayyi'at,
Boleh jadi dengan sedikit ini, dengan adanya keikhlasan walaupun sedikit, Allah Subhanahu wa taala menggugurkan, menghapus dari hamba jami'ad dzunub, seluruh dosa wasiat dan kejelekan. Itu ikhlas. Jadi ikhlas itu luar biasa, utamaannya walaupun sedikit ada keikhlasan. Maka terkadang Allah menyelamatkan hamba dikarenakan keikhlasan tersebut, dan Allah menghapus seluruh dosa dan kesalahannya. Hanya saja ikhlas yang seperti ini utamaannya, ini bukan amalan yang ringan. Ikhlas itu amalan yang berat. Bahkan seseorang ketika dia beramal misalnya sholat atau jihad atau amalan yang lain, kemudian dia ikhlas dalam amalan itu, maka keikhlasannya ini adalah ibadah yang perlu kepada keikhlasan dulu. Terkadang ada orang beramal ikhlas, setelah itu dia tertipu dengan amalannya, merasa bangga, dalam hatinya muncul saya ikhlas. Itu mu'jab binafsi namanya. Dia ujub, bangga diri, sudah gugur amalannya. Bangga diri itu bertentangan dengan keikhlasan. Belum lagi ujian keikhlasan ini, ujian hal-hal yang memalingkan dari keikhlasan itu terus berlanjut sampai di saat-saat sakaratul maut. Amalan-amalan yang kita ikhlas lakukan di hari-hari yang lalu, di bulan-bulan yang lalu, di tahun-tahun yang lalu, boleh jadi akan gugur hari ini atau di masa yang akan datang karena rusaknya keikhlasan, padahal amalannya sudah lewat. Tapi memungkinkan niat itu berubah. Orang yang beramal, dia gugur amalannya, biasanya kalau masih sedikit, dia tidak akan bangga dengan amalannya, dia tidak akan dipuji, dia sadar ini masih sedikit. Tapi semakin berulang amalan, apalagi semakin besar, maka di situ akan semakin diuji keikhlasan. Apalagi kalau hasilnya nampak, terlihat oleh orang-orang. Kapan di dalam hati muncul perasaan ingin terakui oleh manusia, sudah berarti dia beramal bukan lagi karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya gugur amalan. Oleh karena itu wajib bagi setiap hamba untuk selalu minta keteguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon supaya hati dikokohkan, minta agar supaya diselamatkan dari kesyirikan bertentangan dengan keikhlasan. Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, saya memohon perlindungan kepadamu. Ini doa sering diberi oleh Nabi. Artinya Nabi juga memohon perlindungan dari kesyirikan. Dan itu sebagai pelajaran juga untuk umatnya. Ya Allah, saya memohon kepada dari menyekutukan Engkau. Menyekutukan itu bisa syirik akbar, bisa syirik asghar. Syirik asghar diantaranya riya. Yang bertentangan dengan keikhlasan. Ya Allah, saya mohon perlindungan kepadamu dari menyekutukan Engkau dalam keadaan saya tahu. Dan saya mohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang saya tidak tahu.
Sebab kesyirikan itu halus. Nabi menggambarkan di antara kesyirikan ada yang sangat halus, lebih halus daripada langkah hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Bukan semutnya, langkah semut. Di siang hari saja tidak kelihatan. Ini semut hitam, langkah semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Artinya memungkinkan banyak orang terjatuh di dalam kesyirikan, ria, syirik yang halus dalam keadaan hamba tidak menyadari. Sehingga ya, wajar dari kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang mampu mewujudkan keikhlasan walaupun sedikit, maka terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan hamba dengan hal tersebut, bahkan Allah gugurkan darinya semua dosa dan kesalahan. Wa annahu idza faqada al-ikhlas, dan bahwasanya seseorang jika luput atau kehilangan keikhlasan, banyak amalannya tapi tidak ikhlas, fala faidata min kathratil a'mal, maka tidak ada faidah dari banyaknya amalan. Maka yang menjadi ukuran adalah ikhlas, bukan banyaknya amalan. Ya. Kalau sudah ada ikhlas kemudian banyak, itu lebih baik. Tetapi banyak tanpa ikhlas itu tidak teranggap itu yang banyak. Dan kita sering mendengar hadis tentang 3 orang yang pertama kali dibakar di api neraka. Orang yang meninggal dalam peperangan melawan orang kafir. Kemudian pemilik Al-Quran yang senantiasa membaca Al-Quran, bahkan mengajarkan Al-Quran, dan dia pakai untuk sholat malam. Kemudian ada orang yang bersedekah dengan sedekah yang banyak, amalan-amalan besar, tetapi menjadi penghuni neraka jahanam waliyadzubillah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia telah menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Berarti hamba selama masih hidup, maka ujian itu akan terus berlangsung. Apa ujiannya? Apa tujuan dari ujian ini? Ayyukum ahsanu amalan. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Bukan yang paling banyak, tapi paling ahsan. Al-Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan, yaitu akhlasu wa aswabu. Yang paling baik artinya yang paling ikhlas dengan paling benar sesuai dengan petunjuk Nabi. Belum menjelaskan karena sesungguhnya amalan kalau dia sudah benar sesuai dengan petunjuk Nabi tapi tidak ikhlas, maka tidak diterima. Sebagaimana kalau ikhlas tapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, tidak shawab, maka juga tidak diterima. Amalan diterima kalau dia ikhlas dan shawab. Ikhlas karena Allah dan sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujian keikhlasan itu berat. Ada orang berbuat baik, kemudian dibalas kebaikannya. Ini keikhlasan lebih mudah di sini. Tapi ketika dia beramal, kemudian dia dapat perlakuan atau dia tidak dihargai di dalam pemberiannya, masih butuh keikhlasan.
sedikit, itu berarti tidak ikhlas. Sering menyebut-nyebut kebaikan, itu bertentangan dengan keikhlasan. Suka menceritakan kebaikan-kebaikan, itu bertentangan dengan keikhlasan. Oleh karena itu, hamba ketika dia punya amalan, dianjurkan untuk dia sembunyikan sebagaimana dia menyembunyikan kesalahan, kecuali amalan-amalan memang yang harus dia tampakkan, seperti bagi laki-laki sholat berjamaah 5 waktu, ini tidak bisa disembunyikan. Atau amalan-amalan yang lain boleh dinampakkan dengan maksud untuk memberi contoh kepada orang lain supaya diikuti. Apalagi kalau dia adalah panutan di tengah umat. Dan berikutnya kata Syekh rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa bayanu dhiddihi alladhi huwa syirk billah. Dan Allah menjelaskan lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang tauhid dengan penjelasan yang sangat jelas. Penjelasan tentang tauhid lebih jelas dari penjelasan tentang permasalahan sholat dan yang lainnya. Sebab ini yang paling penting, yang paling pokok. Sholat tidak bermanfaat kalau tidak ada tauhid. Maka mustahil sholat lebih terang penjelasannya daripada tauhid. Tauhid itu paling jelas penjelasannya dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bahkan bukan hanya tauhid, dijelaskan juga lawannya. Lawan dari tauhid itu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca syarahnya. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan rahimahullah ta'ala, diddu tauhid, lawan dari tauhid adalah asyirku billahi azza wa jalla, adalah kesyirikan kepada Allah, menyekutukan Allah yang maha mulia lagi maha perkasa, maha perkasa dan maha mulia. Syirik karena dia lawan dari tauhid yang merupakan kewajiban terbesar, ketaatan terbesar, maka lawannya adalah pelanggaran terbesar, keharaman terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan.
Nabi SAW ditanya tentang akbarul kabair, tentang dosa apa? Ditanya tentang al-kabair, dosa-dosa besar. Beliau mengatakan akbarul kabair asyirku billah. Dosa besar yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa-tauhid huwa ifradullah bil ibadah. Tauhid adalah mengesahkan Allah di dalam beribadah, yaitu menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Itu tauhid. Nah, kalau kesyirikan lawannya, syirik adalah sarfu syai'in min anwa'il ibadati li ghairillah azza wa jalla. Ini definisi dihafal ya, bagi yang mampu untuk menghafal. Syirik adalah memalingkan sesuatu dari jenis-jenis ibadah, yaitu sebagian dari ibadah, walaupun sedikit, kepada selain Allah azza wa jalla. Seperti apa? Contoh ibadah kadzabhi, seperti sembelihan. Bagaimana sembelihan karena Allah? Sembelihan karena Allah itu satu, sembelihan yang syirik. Kalau dia menyembelih karena mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala, ini syirik. Seperti sembelihan yang dilakukan sebagai sesajen untuk penghuni pohon, penghuni sungai, penghuni ini. Nah, sembelihan tersebut itu dilakukan untuk mengagungkan penghuni hal-hal yang kita sebutkan tadi. Itu syirik, walaupun dia menyembelihnya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik. Dan perhatikan hukum sembelihannya halal atau haram? Haram sembelihannya. Padahal asal daging yang disembelih itu mungkin halal, seperti unta, sapi, kambing, tapi menjadi haram karena kesyirikan yang ada. Bisa dipahami sini betapa mengerikan yang kesyirikan. Sesuatu yang asalnya halal menjadi haram karena tidak ada tauhid, yang ada kesyirikan. Kemudian di antara sembelihan syirik adalah sembelihan yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah. Kalau tadi mengagungkan selain Allah, walaupun dia menyebutnya Bismillah, itu syirik. Yang kedua, dia menyebut selain nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut. Itu hukumnya kesyirikan. Wan-nadri, nadar. Nadar itu ibadah. Jadi nadar itu harus bernadar itu karena Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nadar itu ada dua, ada nadar mutlak, ada nadar muqayyad. Nadar mutlak itu seperti ini. Saya bernadar kepada Allah, saya akan berpuasa Senin Kamis. Saya bernadar kepada Allah di hari raya kurban saya akan berkurban. Dan itu nadar mutlak.
tidak ada imbalannya. Nah, kalau nazar ruqyah seperti ini, kalau saya sembuh, kalau saya diterima, kalau saya ini, kalau anak saya ini, kalau begini, maka saya bernadar kepada Allah. Kalau saya lulus, kalau saya ini sebutkan keinginan, maka saya akan berkorban nanti. Ini namanya nazar muqayyad. Nazar muqayyad, kata Nabi Rasulullah, innama yustakhraju bihi minal bakhil. Itu hanya keluar dari orang-orang yang kikir. Di hadis yang lain dan pada hadis yang sama, innahu la ya'ti khair. Nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Innama yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nazar itu hanya keluar dari orang-orang yang bakhil, yang kikir. Itu yang dimaksud adalah nazar muqayyad. Sebab nanti dia mau berkorban kalau dipenuhi keinginannya. Itu kan kikir itu seperti itu. Padahal ibadah itu untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Sementara dia nanti diberi maunya baru beribadah. Dan kata Nabi, innahu la ya'ti khair. Sesungguhnya nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Ketika terpenuhi hajat itu bukan karena nazarnya, karena memang Allah memberi kepadanya. Hanya ketika orang sudah bernazar, selama itu nazar ketaatan, maka wajib dia tunaikan. Wa du'ai wal isti'ad wal istighatsah. Kemudian di antara contoh ibadah adalah doa dan istighatsah. Istighatsah itu dia sebenarnya masuk dalam kategori doa. Cuma doa itu kan bisa doa minta kebaikan, bisa doa minta keselamatan, berlindung dari kejelekan. Ya. Kalau minta kebaikan atau minta perlindungan dari kejelekan yang belum terjadi, tapi dikhawatirkan akan terjadi, atau kita mengkhawatirkan kejelekan kemudian kita berlindung dari kejelekan itu namanya isti'adah. Isti'adah. Kalau doanya berupa minta keselamatan dari kejelekan yang sedang terjadi, sudah terjadi kejelekannya, minta supaya diselamatkan dari kejelekan itu namanya istighatsah. Itu yang disebut oleh penulis di sini. Ya. Semuanya adalah ibadah dan masuk dalam bentuk doa. Dan doa dengan berbagai jenisnya, isti'adah, istighatsah, ini di antara ibadah yang sangat banyak diserahkan, diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kepada orang-orang yang dianggap soleh, orang yang diyakini memiliki hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti para malaikat, para nabi, orang-orang soleh, para wali. Ila akhiri anwa'il ibadah dan seterusnya. Hada wasyirk, ini adalah kesyirikan. Wasyirku al-maqsudu huna wasyirku fil uluhiyah. Dan kesyirikan yang dimaksud di sini adalah syirik dalam uluhiyah, syirik dalam ibadah. Amma syirku fil uluhiyati fahada ghairu mawjudin fil ghalib. Adapun kesyirikan dalam uluhiyah, dalam penciptaan, mengatur, memberi rezeki, maka ini fil ghalib kebanyakan itu tidak ada. Ya. Tapi di masa sekarang bahkan banyak terjadi kesyirikan dalam uluhiyah. Banyak orang datang ke kuburan fulan
minta kekayaan, minta jodoh, minta keturunan, dia minta kepada yang dikubur. Itu syirik dalam rububiyah dan uluhiyah. Uluhiyahnya di mana? Berdoa kepada Allah. Rububiyahnya meyakini bahwasanya penghuni kubur ini bisa memberikan keturunan kepadanya, bisa memberi kekayaan, rezeki, bisa mengaturkan atau memberikan jodoh untuknya. Itu syirik dalam rububiyah. Ini tidak ada di kaum musyrikin terdahulu. Kaum musyrikin di zaman Nabi SAW, mereka berbuat kesyirikan, mereka jadikan selain Allah itu hanya perantara. Dia tidak meyakini kalau sesembahannya ini bisa mengabulkan permohonannya, bisa memberikan harta, kekayaan, keturunan. Tetapi dia meyakini bahwasanya sesembahannya ini akan memintakan untuknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia ini itu pemberi syafaat supaya disebutkan hajatnya, kemudian sesembahannya ini yang memintakan kepada Allah, dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia memohonkan akan dikabulkan. Sementara kalau orang yang berdoa ini langsung kepada Allah, dia merasa saya banyak dosa, tidak pantas, tidak akan dikabulkan. Seperti itu. Tujuan yang kedua, ya, karena sesembahannya itu dekat dengan Allah, maka dia berharap sesembahannya ini bisa mendekatkan dia kepada Allah juga. Kata mereka, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada sesembahan-sesembahan kami ini melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Bagus niatnya, tetapi jalan untuk mencapai niat itu ternyata keliru. Dia ingin dekat kepada Allah, tapi perbuatannya adalah perbuatan yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesyirikan. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang berbuat kesyirikan, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Tersesat, dia tidak akan sampai kepada Allah. Padahal niatnya ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Syekh, syirik dalam rububiyah itu kebanyakannya tidak ada. Di masa Nabi SAW, kesyirikannya itu bukan karena mereka meyakini ada pencipta selain Allah, ada yang bisa berezeki, ada yang mengatur alam semesta selain Allah. Tidak. Mereka yakini yang melakukan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga beribadah kepada Allah. Mereka punya Baitullah, mereka rumahnya Allah. Setiap tahun haji, kalau umroh sering, tawaf di Ka'bah apalagi, itu ibadah kepada Allah. Mereka lakukan. Hanya saja mereka juga meminta berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara berhala mereka yang terbesar adalah Lat, Uzza dan Manat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menjelaskan bahwasanya kaum musyrikin terdahulu mereka beriman dengan tauhid rububiyah. Allah berfirman, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah beriman kebanyakan mereka kepada Allah, melainkan mereka adalah orang musyrik. Mereka adalah musyrik. Apa maksudnya? Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah, itu mereka beriman Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah yang mengatur, Allah yang menguasai, Allah yang memiliki. Itu gimana mereka? Illa wahum musyrikun. Kecuali mereka adalah berbuat kesyirikan itu dalam ibadah.
Jadi keimanannya terhadap rububiyah, kesyirikannya adalah dalam ibadah. Baik. Fal umam kulluha muqirratun bi tauhid rububiyyah tiraran lam yajhadhu illa man tawahara bil inkar ma'a annahu ya'tarifu bihi fil batin li'anna al-iqrar bihi daruriyyun wal jami'u يعرف أن هذا الخلق وهذا الكون لا بد له من خالق وهذا الخلق الذي لا يسير لا بد له من مدبر ليس موجودا بمجرد الصدفة أو موجودا من نفسه أم خلقوا من غير شيء أم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يمكنون. Umat-umat seluruhnya mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah pencipta, penguasa, pemberi rezeki, mengatur alam semesta. Mereka akui ini secara ikhtiar, secara aksioma. Jadi apa? Kayak sudah tertanam di dalam fitrah mereka. Sesuatu yang tidak bisa mereka tolak. Sudah ada sendiri gitu. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang menampakkan pengingkaran secara zahir, padahal di dalam batin diakui. Sebab pengakuan terhadap rububiyah itu sifatnya doruri, kayak ya ada sendiri. Memang Allah sudah tanamkan dalam fitrah manusia. Sekafir-kafirnya Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, ini mengaku, ini dengan lisannya dia mengatakan saya adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Dia mengaku Rabb. Tapi Allah katakan, Allah kisahkan ucapannya Nabi Musa alaihissalam, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardh. Wahai Fir'aun, sungguh engkau telah yakin bahwasanya tidak ada yang menurunkan ayat-ayat ini kecuali Rabbus samawati wal ardh, Rabbnya langit dan bumi. Ini Nabi Musa ucapkan kepada Fir'aun, laqad alimta, sungguh kamu sudah yakin. Dan Allah katakan di ayat yang lain, wa jahadu biha wastayqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwan. Mereka juhud, mereka ingkari. Juhud itu pengingkaran secara detail. Mereka ingkari ayat-ayat yang dibawa oleh Nabi Musa. Wastayqanatha anfusuhum, padahal jiwa-jiwa mereka sangat yakin terhadapnya. Kenapa sampai mereka juhud, mengingkari, zulman, karena kezaliman, wa'udhu dan masalah. Kesombongan, kezaliman itu dari penghalang-penghalang hidayah masuk ke dalam hati seorang hamba. Dan waktunya sudah habis. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan di malam hari ini bisa memberikan tambahan ilmu kepada kita semua dan tambahan iman, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua untuk senantiasa bersemangat mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala, khususnya terkait dengan ilmu tentang hak Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang tauhid. Wassallallahu wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya,